Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bapak Gembala memberikan tema kepada kita semua di bulan ini, yaitu tentang memiliki hati yang sempurna, hati yang utuh, hati yang tulus saat kita mengikut Tuhan. Hati adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Kita perlu menjaga hati karena dari hati kita terpancar seluruh kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita punya sebuah masalah atau problem misalnya dalam hal keuangan contohnya, maka sebetulnya itu merupakan problem hati. Karena dari hati akan terpancar. Kalau kita punya problem hubungan suami istri atau keluarga, persahabatan, sebetulnya itu bukan hanya apa yang tampak di luar, tapi itu merupakan problem hati. Karena dari hati terpancar keluar. Hati juga disebut sebagai perbendaharaan, karena dari hati itu mengalir atau terpancar melalui perkataan kita. Mungkin kita berkata bahwa hati manusia tidak dapat diselami. Tapi sebetulnya kita bisa melihat isi hati seseorang dari perkataannya atau perbuatannya. Memang dalam periode waktu tertentu kita bisa membuat sebuah kamuflase atau menutupi hati kita. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang kita kumpul, kita bergaul dengan seseorang, suatu hari pasti kita akan tahu isi hatinya. Jadi sedalam-dalamnya hati orang pasti akan terpancar. Karena semuanya timbul dari hati. Dan hati kita itu tidak statis seperti mesin mekanik. Tapi hati kita itu dinamis dan mudah dipengaruhi. Karena itu pesan Tuhan kenapa di dalam Alkitab kita membaca jagalah hatimu. Karena hati kita sangat mudah terpengaruh. Saat dipengaruhi dengan yang baik, maka kita jadi baik. Saat dipengaruhi dengan yang jelek atau yang buruk atau yang jahat, kita ikut jahat. Maka hati-hatilah dengan hati kita. Hati kita bisa dipengaruhi dengan lingkungan, suasana. Saat kita berkumpul bersama di gereja atau mungkin saat kita kersel, saat kita komsel, dari rumah hati kita udah panas nih. Habis ada konflik dengan anak mungkin atau dengan suami atau dengan istri. Datang ke gereja mungkin masih jengkel. Tapi sampai di sini begitu semuanya ikut bernyanyi, suasana hati kita bisa berubah. Karena lingkungan. Jadi hati kita itu mudah terpengaruh. Maka kita harus menjaga lingkungan kita supaya hati kita tidak dipengaruhi. Hati kita bisa dipengaruhi oleh perkataan. Kalau kita dengar perkataan yang baik, hati kita itu bisa semangat, bisa sukacita. Tapi begitu dengar perkataan yang menyakitkan, hati kita sakit. Bahkan bisa menyimpan dendam, bahkan sampai bisa membenci. Karena kita simpan dalam hati. Perkataan itu kita simpan dalam hati. Dan itu bisa mempengaruhi mood kita, hati kita. Mempengaruhi suasana hati kita. Maka kita perlu berhati-hati mendengar berita. Bahkan Tuhan berkata, kamu akan mendengar tentang deru perang. Berita-berita peperangan. Gempa bumi, kelaparan, penyakit. Kamu akan dengar itu, kabar tentang perang. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Dia berkata, jangan gelisah hatimu. Jadi mendengar news atau kabar
melihat sosial media itu bisa mempengaruhi hati kita. Kalau kita dengar kabar bahagia, hati kita dipengaruhi. Kalau kita dengar kabar yang membahagiakan, hati kita akan terpengaruh. Misalnya kalau kita suka akan sesuatu dan mendengarkan kabar itu, kita bisa ikut bersuka cita. Jadi dari lingkungan, dari berita, dari kabar, dari perkataan, semua itu bisa mempengaruhi hati kita. Karena hati kita ini bisa sangat rapuh sekali. Sangat mudah dipengaruhi, bisa sangat sensitif sekali. Maka kita perlu berhati-hati. Raja Daud punya sebuah komitmen. Ini komitmennya, dia berkata di Mazmur 101. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Atau hidup atau hati yang sempurna. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Itu keinginan, kerinduan, komitmen, deklarasi, pernyataan Daud. Tapi yang perlu kita pahami adalah komitmen tidak sama dengan kesempurnaan. Karena pernyataan Daud ini dinyatakan saat dia menjadi raja di awal, ketika dia menjadi raja di masa awal dia menjadi raja, atau mungkin bahkan sebelum dia jadi raja. Dan dia mengatakan, aku mau hidup sempurna di hadapan Tuhan. Hatiku yang tidak bercela, aku mau hidup sempurna, lurus, tidak bercela, mengikuti jalan Tuhan. Aku punya kerinduan hati seperti itu. Itu komitmenku, dimulai dari dalam rumahku. Aku mau mempraktekannya lebih dulu, dimulai di dalam rumahku. Tapi kita mengerti bahwa suatu hari, seorang Raja Daud pada waktu musim berperang, dia tidak berperang. Dia jalan-jalan di atas istananya, lihat seorang wanita. Dan dia menginginkannya. Dan dia berzina dengan wanita itu. Dan bahkan membunuh suaminya. Padahal di awal dia punya komitmen, aku mau hidup benar. Aku mau hatiku ini sempurna. Itu komitmen, tapi komitmen tidak sama dengan kesempurnaan hidup. Komitmen itu bagus, tapi di sini kita akan belajar bahwa komitmen saja tidak cukup. Komitmen saja tidak cukup. Itu seperti seorang murid Tuhan bernama Rasul Petrus. Di mana saat Tuhan berkata, malam ini juga imanmu semuanya akan tergoncang. Dan di tengah pembicaraan itu, Petrus berkata, interupsi, khusus aku tidak, Guru. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan mengkhianatimu. Dan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Di Injil yang lain dituliskan sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus menyangkal 3 kali. Dengan kata lain, Petrus kesetiaannya gak lebih baik dari seekor ayam. Kalau ayam berkokok tepat waktu tiap pagi. Komitmennya dia nyatakan gitu. Itu seperti kita kalau pas mengambil sebuah komitmen. Tapi kita perlu mengerti bahwa hati kita penuh dengan kerapuhan. Maka di dalam sebuah progres rohani kita menyadari bahwa dalam satu fase kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ingin punya hati yang sempurna. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kita itu manusia yang rapuh. Bahkan untuk bisa hidup benar saja kita perlu mengandalkan Tuhan. Dan di dalam penulisan kitab Mazmur di sana ada komitmen seperti komitmen Raja Daud. Aku hendak memuji, aku mau memuliakan, aku mau hidup benar. Tapi kemudian dia juga buat pengakuan Tuhan, aku telah jatuh di dalam dosa. Aku telah berbuat dosa di hadapan Engkau. Dan berkali-kali Daud, pemazmur juga berkata, mengapa hal ini terjadi? Hatinya galau, hatinya takut.
Dan di dalam kitab Mazmur kita baca ada ekspresi emosi manusia. Ungkapan hati manusia kepada Allah. Ungkapan manusia yang tidak sempurna ini kepada Allah yang sempurna. Kalau kita baca hukum Taurat itu instruksi Tuhan buat manusia. Kalau kita baca kitab Mazmur itu ekspresi manusia kepada Allah. Dan di sanalah Allah mendengarkan. Allah tidak hanya ingin didengarkan, tapi Allah juga mendengarkan keluhan, kerapuhan manusia. Maka akhirnya pemazmur belajar bahwa hanya ada sebuah kepastian, yaitu Tuhan sebagai penjaga hidup manusia. Maka saat kita menyadari bahwa Tuhan, aku itu rapuh, aku ingin hidup benar, tapi kok kadang-kadang aku masih salah ya. Tuhan, Engkau penjaga hidupku, Engkau yang memampukan aku. Dimulai dari hati yang seperti ini, maka Tuhan akan menolong kita. Tapi saat kita berusaha dari diri kita sendiri, ingat komitmen saja tidak cukup. Apalagi itu berasal dari kedagingan kita sendiri. Kita akan seperti Petrus, malah menyangkal Tuhan. Kita akan seperti Daud, berbuat dosa, bahkan yang paling besar, double, perzinahan, pembunuhan berencana. Enggak tanggung-tanggung itu dosanya. Itu sama seperti yang Rasul Paulus katakan, dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini atau dari tubuh dosa ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sekarang kita bisa belajar bahwa di dalam Kristus Yesus kita diberi kemampuan, diberikan hati yang baru untuk mentaati kebenaran Allah, diberikan hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru oleh Yesus Kristus. Kita bisa hidup benar, menjaga hati kita oleh Yesus Kristus, bukan oleh diri kita sendiri. Maka Tuhan mau semua kita harus menjaga hati, tapi bukan dari kemampuan kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan, Engkau yang menolong dan memampukan aku untuk bisa menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 menuliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau diibaratkan sumber mata air, kalau kita ada di bawah sungai atau air terjun, kalau kita ada di bawah, kita terima air, kita ambil air di sana, kita minum dari sungai itu. Kalau sumbernya bersih, air yang kita ambil akan bersih. Kalau sumbernya kotor, air yang kita ambil pun akan kotor. Maka hati kita adalah pusat kehidupan, karena disitulah terpancar kehidupan. Maka tugas pertama kita adalah menjaga hati, dan Tuhan akan menjaga the rest of your life. Tugas kita adalah menjaga hati, dan Tuhan akan menjaga sisanya dalam hidup kita. Siapa yang bisa menjaga keuangan kita? Tuhan. Siapa yang bisa menjaga bisnis kita? Tuhan. Siapa yang bisa menjaga kesehatan kita? Tuhan. Siapa yang bisa menjaga keluarga kita? Tuhan, karena Dia penjaga kita. Tapi tugas kita adalah menjaga hati. Guard your heart. Let not your heart be troubled. Jangan biarkan hatimu itu gelisah. Saat dengar kabar-kabar itu, jangan biarkan hatimu gelisah. Jangan biarkan hatimu gelisah. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan kita ditentukan untuk menerima keselamatan, bukan untuk murka Allah. Maka jagalah hatimu, guard your heart. Dari berita apapun, krisis ekonomi, penyakit menular, guard your heart. Let not your heart be troubled. Jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatiku, jangan gelisah hatiku, jangan cemas hatiku. Lalu dengarkan lagi firman Tuhan, cari lagi hadirat Tuhan untuk bisa membangun kita. Dan kalau kita baca Amsal pasal 4 dan beberapa pasal di kitab Amsal, maka di sana pesan dari Amsal buat kita adalah perhatikanlah hikmat. Perhatikanlah firman Tuhan. Arahkan hatimu kepada perintahnya.
fokuskan hatimu ke sana. Jagalah hatimu. Hargai hikmat itu. Amsal juga berkata, peluklah hikmat. Kalau kita memeluk seseorang, memeluk istri kita, anak kita, suami kita pasti memeluk dengan dua tangan. Saat kita memeluk seseorang dengan dua tangan dan dia juga memeluk kita dengan dua tangan, maka kita akan saling menjaga. Gak mungkin ada yang terjatuh. Kalau kita memeluk hikmat, hikmat itu juga akan memeluk kita. Karena hikmat itu adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus yang dijadikan hikmat bagi kita. Dan hal inilah yang tidak dipegang oleh Salomo selama kehidupannya. Di awalnya dia pegang hikmat, dia jadi salah satu raja yang paling sukses, paling berhasil secara harta, secara kejayaan, secara materi. Tapi di akhir masa hidupnya, di pertengahan sampai akhir masa kehidupan Salomo, hatinya mulai bergeser. Karena dia mengambil banyak istri dari orang asing yang bukan orang percaya. Maka hatinya mulai condong ke istrinya untuk menyenangkan istrinya, untuk bisa membahagiakan mereka. Istrinya mulai menyembah berhala, Salomo ikut menyembah berhala. Karena dia nggak menjaga hatinya. Maka Salomo tidak punya berkat yang Amsal berikan. Dia punya kekayaan dan kehormatan, tapi nggak punya umur panjang. Karena kalau hikmat itu dipeluk, umur panjang ada di tangan kananmu. Kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Kalau kita mau kekayaan, kehormatan, itu bagian dari blessing Tuhan. Kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Salomo diperkirakan meninggal usia 60, ada yang memperkirakan lebih pendek dari 60 tahun. Jadi belum cukup panjang usianya. Karena Salomo tidak memeluk hikmat. Sebagian dia dapat, tapi enggak secara utuh. Karena dia tidak memperhatikan hikmat itu. Dan kata hati itu dari kata lev, dari kata Ibrani. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu heart, my heart, hatiku. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, heart itu adalah jantung. Bukan my liver, tapi my heart, bukan my liver gitu. My heart, jantung. Kita perlu pahami bahwa lev atau hati itu dipahami dalam 3 aspek. Yang pertama secara fisik atau fisiologis itu menunjuk ke jantung memang. Tapi kita perlu mengerti bahwa pada masa itu, masa Alkitab ditulis, mereka belum mengerti soal anatomi tubuh. Hati, jantung, otak belum dibedakan. Lalu secara psikologis atau kejiwaan hati itu bicara pikiran, perasaan kita. Itu adalah hati kita. Tapi secara spiritual yang dimaksud oleh Alkitab jagalah hatimu adalah jagalah pusat hidupmu. Jadi Alkitab pakai bahasa jagalah hatimu. Maksudnya jagalah pusat batin hidupmu. Jagalah pusat batinmu itu. Kamu jaga. Karena dari situ terpancar semuanya. Waktu hatinya terkontaminasi maka perbuatannya akan ikut kotor. Jaga pusat batinnya. Itu yang dimaksud. Jaga pusat kehidupan kita, batiniah kita, hati kita. Ada sains ilmu medis mengatakan bahwa jantung kita itu juga punya sel neuron atau bisa berpikir. Tapi enggak seperti otak, enggak sehebat otak. Jantung bisa punya pemikiran sendiri secara lokal. Untuk mengambil keputusan, memompa darah, jantung kita bisa berpikir. Dan jantung kita juga terhubung ke otak pasti. Sehingga kalau bicara jagalah hatimu itu mengandung semua aspek ini. Sehingga untuk bisa menjaga hati maka kita perlu memperhatikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Berkaitan dengan otak, perasaan, dan hati tadi. Maka kita perlu menjaga semua itu. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena itu mempengaruhi hati kita. Karena manusia kita itu bekerja secara visual. Tuhan menciptakan kita, otak kita bahkan bekerja secara visual. Bahkan kalau kita baca Alkitab itu akan muncul visual.
Kalau kita dengar berita itu akan muncul gambar, visual itu gambaran di otak dan hati kita. Misalnya kalau kita dengar kabar sekarang nih, tahun depan akan ada krisis ekonomi yang paling besar yang belum pernah ada. Maka di sini akan macam-macam pikiran kita. Atau tahun depan akan ada pandemi lagi yang kedua yang jauh lebih menyeramkan, yang jauh lebih hebat dari COVID 2020. Maka semua kita yang mendengar berita itu mungkin hanya satu kalimat. Kalau itu disampaikan oleh dokter yang kredibel, yang diakui secara internasional, terus kita dengarkan itu kemudian akan muncul di otak kita, di mental health kita, di mental otak kita, mental image kita, itu akan muncul visual. Kenapa kita khawatir? Karena muncul visual. Dan kenapa kita khawatir itu adalah pekerjaan iblis yang menanamkan berita atau gambaran yang buruk itu di dalam hati kita, di dalam otak kita, di dalam visual kita. Sebelum orang bisa berbuat jahat, itu dimulai dari hatinya. Kenapa orang bisa merancang kejahatan seperti Daud? Ini Batseba udah punya suami nih, gimana aku bisa ngambil dari dia? Oh, nanti aku akan tempatkan dia perang di barisan depan supaya dia mati duluan. Itu dirancang muncul dari hatinya, lalu dia punya visualisasi. Maka kebaikan atau kejahatan itu enggak muncul tiba-tiba, semua terjadi secara bertahap. Penyimpangan terjadi enggak tiba-tiba tapi bertahap. Bahkan di Taman Eden saat Adam dan Hawa digoda oleh ular itu, kejadiannya enggak satu kali, bisa bertahap penyelewengan itu. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, misalnya kalau saya menyebutkan satu kata ini, apa yang muncul dalam gambaran di otak kita semua? Saya akan nyebut satu kata ini, pisang. Pisang. Apa yang muncul di visual kita? Pisang. Apakah tulisan P-I-S-A-N-G atau lebih kepada gambar pisang warna kuning? Banana. Dengan kulitnya warna kuning, ada semburat hijaunya sedikit, pisang. Yang kedua, jangan pikirkan karena kita lagi dengerin firman, Bapak Ibu tolong jangan pikirkan gajah warna pink. Jangan dipikirkan gajah warna pink. Gajah warna pink, ya jangan dipikir ya, gajah warna pink. Apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Oke, jangan pikirkan soto ayam Pak Slamet. Soto ayam Pak Slamet. Di sampingnya ada bergedelnya, tempe goreng, sebelah kiri sate, teh hangat manis. Jangan lupa jeruknya. Munculnya SOTO apa visual nasi soto. Nasi soto. Cara itulah Tuhan bekerja, sebaliknya iblis juga bekerja dengan cara yang sama. Sekarang pilihan di tangan kita mau menjaga itu atau tidak. Kalau kita lagi lihat berita, lihat sosial media, kita tahu hati kita terganggu. Diteruskan dipelototi atau stop. Itu pilihan kita. Kalau kita tahu kita nonton sesuatu, hati kita terganggu, visual image kita terganggu, kita harus stop. Kita harus batasi. Kalau kita tahu bahwa mendengarkan firman itu membantu kita, ya kita dengarkan karena membangun kehidupan. Dan Daud belajar akan hal itu. Daud bukan orang sempurna tapi dia pernah jatuh dalam dosa, tapi kenapa Tuhan kok suka sama hatinya? Karena salah satunya menurut saya, dia suka memuji Tuhan. Dan lewat pujian itu membantu menjaga hatinya. Karena itu hati Daud itu bisa lembut ya, walaupun gak sempurna. Meskipun dia itu pernah berbuat dosa yang besar, tapi begitu ditegur dia bisa langsung balik. Karena hatinya lembut. Kenapa hatinya lembut? Karena dia punya kebiasaan memuji Tuhan. Dia dalam atmosfer. Itu kalau bahasa anak muda hari ini vibes. You know vibes? Vibes is atmosphere. Itu yang mempengaruhi kita. Jadi kemana kita pergi itu ada vibes-nya. Kalau kita ke diskotik itu vibes-nya apa? Vibes-nya diskotik. Nanti ada minuman di sana, ada teman-teman semua lagi joget. Itu vibes, suasana. Itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita ke gereja, vibes-nya apa? Pujian, penyembahan gitu. Dan kita bisa meng-create vibes itu. Bukan hanya dipengaruhi, tapi kita bisa menciptakan atmosfer itu dengan kesadaran kita. Waktu Daud lari dari kejaran Saul, dia
bersembunyi di gua, namanya Gua Adulam. Dan ratusan orang mengikuti dia waktu itu. Dan Alkitab menulis orang-orang ini adalah bukan orang-orang yang kaya, lulusan sarjana, dokter, master, pengacara, bukan. Perpuluhannya 1M, 2M, enggak. Tapi orang yang punya banyak masalah, orang yang sakit hati, dan orang yang punya banyak hutang. Kena pinjol loh semua tuh. Itu ngikutin Daud semua. Bisa dibayangkan kalau waktu itu mereka buat komsel, mungkin 200 berapa ratus orang. Bosnya Daud. Dan mereka ikut Daud. Terus datang sama Daud, bos, aku akeh hutangi, aku banyak utang. Silai duit itu, tanggung bayar utang. Lalu podo, lah aku ora duit duit. Sini. Yuk kita komsel nyanyi dulu. Dia bawa kecapinya, ya udah kita pujian. Bos, kemarin aku habis sakit hati sama perkataan mertuaku. Sama menantuku, sama istri suamiku. Ayo sama suasana hatiku juga begitu, aku dikejar sama mertuaku. Ya udah yuk nyanyi bareng. Dan di gua itu, di Gua Adulam itulah muncul lagu ini yang lagu lama. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Lagu itu muncul di Mazmur 57 saat Daud ada di gua lari dari kejaran Saul. Lagu itu muncul bukan saat dia ada di atas tahtanya, bergelimang harta. Tidak, sedang lari sebagai orang asing di sebuah gua. Pengikutnya pinjol, sakit hati, banyak masalah. Tapi di akhir kisahnya, orang-orang ini ditulis sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Jadi Tuhan mentransformasi hati mereka. Dari mana? Pujian. Dari mana? Atmosfernya. Kalau Daud waktu itu juga sebagai seorang penjahat, itu semua orang tambah rusak. Tapi karena Daud jadi pemimpin yang suka memuji Tuhan, orang-orangnya diubahkan. Kenapa? Karena vibes-nya diubah, atmosfernya diubah, hatinya diubah. Oke, kamu banyak masalah, tapi Tuhan sebagai pusat hidup kita. Lupakan sejenak masalahmu, yuk kita nyembah Tuhan. Nyanyi dulu. Memang orang karismatik itu mirip-mirip sama film Bollywood. Kalau sedih, nyanyi. Lagi lapar, nyanyi. Jatuh cinta, nyanyi. Ya toh? Atau yang K-pop juga sama gitu. Tapi memang nyanyian itu ada kuasa. Pujian itu ada kuasa. Itu anugerah atau gift dari Tuhan buat kita. Dan itu membantu kita. Jadi Bapak Ibu kalau lagi galau, misalnya langsung setel lagu rohani itu paling gampang. Kan Bapak Ibu punya handphone. Di mobil juga ada teknologi, mungkin radio, setel apa aja. Tapi jangan salah setel lagu. Itu vibes-nya beda. Itu bisa mempengaruhi kita. Aku senang nonton sound horek lah, itu beda lagi. Jangan salah setel lagu. Atmosfernya beda. Jadi cari yang pas gitu. Yang cocok untuk membangun iman. Jangan salah setel. Nanti bisa mempengaruhi hati kita, atmosfernya. Tapi kalau itu lagu pujian, nanti kita akan terbantu. Itu membantu kita. Memang musik itu bukan segalanya, tapi itu membantu kita untuk menjaga hati. Kita harus tahu diri. Kita harus mendisiplin diri. Kalau handphone ini mengganggu kita, susah tidur, ya jauhkan handphonenya. Kalau perlu dimatikan, taruh di atas lemari lah kalau perlu gitu. Supaya kalau pas gak ngelilir nih, HP meneh gitu. Carinya, taruhnya yang jauh. Biar butuh usaha ekstra untuk dapetin HP kita gitu. Biar gak HP terus gitu loh. Kita harus tahu cara menjaga diri kita sendiri. Untuk menjaga hati. Kalau tahu perkumpulan kita itu orang-orang yang mengganggu hati kita. Menjauhlah sejenak. Itu hak kita loh. Kalau kita tahu hatiku terganggu, gak terbangun imannya, Anda berhak menjauh. Bukan berarti sombong, enggak. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita gak bisa bersahabat dengan siapa saja. Karena seorang sahabat dekat itu orang yang kita izinkan untuk mempengaruhi hati kita, persepsi kita, kasih nasihat ke kita. Nah kalau nasihatnya salah gimana? Mending menjauh dulu dong. Karena hati ini urusan pribadi nih. Kita yang jaga hati. Sama seperti yang firman Tuhan katakan.
Dan berikutnya kita akan belajar soal hati dari Yeremia pasal 17. Kalau digambarkan di dalam sebuah bagan sederhana, maka Yeremia 17 akan berisi beberapa bagian ini, yaitu dosa Israel. Dikatakan dosamu itu sudah tebal, diukir dengan batu, besi gitu, dalam hatimu. Itu sudah mengakar gitu, hatinya, dosanya orang Israel itu sudah mengakar. Kenapa? Karena direpetisi, karena diulangi. Kalau kita mau belajar kebenaran itu harus diulangi, repetisi terus. Gak bisa satu hari untuk setahun, gak bisa. Baca Alkitab hari ini untuk setahun gak bisa Bapak Ibu. Karena kita itu mudah lupa. Maka berikanlah aku hari ini rotiku yang secukupnya untuk hari ini. Bukan untuk setahun ke depan. Supaya kita setiap hari itu balik sama Tuhan. Datang lagi, ngobrol lagi, baca firman lagi. Kita gak bisa bilang gini, wah aku ngerti yuk. Wah aku udah tahu, gak bisa karena kita mudah lupa. Kita perlu diingatkan terus, repetisi lagi itu nanti makin dalam, makin dalam, makin dalam, diukir dalam hati kita. Nah Yeremia berkata dosamu itu sudah sangat dalam. Karena ini soal hati dan ada kepalsuan di sana. Maka akibatnya nanti ada kutuk dan berkat. Lalu ada doa Yeremia, tapi di center dari pasal Yeremia pasal 17 itu adalah Yeremia bilang gini, kalau kamu mau menjaga hatimu, peliharalah sabat. Secara sederhana, sabat itu begini, tinggalkan semua yang lain, fokus sama Tuhan. Tinggalkan semua yang lain, fokus sama Tuhan. Kalau prakteknya orang Israel kan, mereka nggak boleh kerja, mereka nggak boleh melakukan aktivitas, semua fokusnya ke Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan hati kepada Tuhan. Kalau kita mulai jauh, dekat lagi. Kalau kita mulai lupa, kita diingatkan lagi. Maka sabatikal itu akan jadi kunci dalam hidup kita. Bagaimana kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia bilang betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi tanpa sadar hati kita itu bisa keras loh. Diberitahu, dinasehati nggak bisa. Udah ngalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan masih nggak berubah. Itu hatinya sudah membatu. Itu seperti Firaun yang nggak mau melepaskan umat Israel. Waktu dapat tulah, ya udah sana. Tapi nanti jangan. Hatinya sudah mengeras. Itu pilihan kita masing-masing. Mau melembutkan hati atau mengeraskan hati. Dan ketika di fase tertentu Tuhan akan berkata hands up. Karena dia nggak pernah bisa memaksa kita. Kalau hati kita sudah mengeras, nggak ada yang bisa melembutkan kecuali kita mau dan Tuhan akan memberikan anugerahnya. Karena itu hati itu licik, mudah berubah ya. Bisa kayak bunglon gitu. Di tempat hijau jadi hijau, tempat coklat jadi coklat, itu hati kita. Maka Yeremia sampai bilang licik itu hati kita. Dan kita semua memiliki hati seperti itu. Maka kita harus dengan sadar rendah hati, Tuhan jaga hatiku. Jaga hatiku. Karena begitu hati kita kotor, nanti keluarnya akan kotor. Cepat atau lambat itu akan mempengaruhi hubungan, mempengaruhi bisnis, mempengaruhi keluarga, pengaruh semuanya. Semua berawal dari hatinya. Hatinya. Maka Yeremia bilang kalau mau menjaga hati, ini akibatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh. Jadi apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan adalah kalau hati kita dekat sama Tuhan. Sebaliknya ketika hatinya mulai menjauh, kita mulai mengandalkan manusia. Entah itu diri kita sendiri atau orang lain. Dengan kata lain saya sederhanakan. Apa yang dimaksud dengan hati yang dekat seperti ini? Itu adalah seperti hidup kita kalau sedang jatuh cinta. Kalau kita ingat masa muda kita, Bapak Ibu, ya semua kita masih muda ini ya.
Coba ingat-ingat lagi masa waktu jatuh cinta, waktu pacaran dengan suami dan istri kita. Kalau teman-teman yang masih muda, pasti pengalamannya masih fresh ya. Saat kalian falling in love, jatuh cinta, itu apa yang terjadi? Kita akan selalu ingat tentang orang itu. Lagi makan ingat, terus kita ngechat nih. Lagi makan apa sayang? Gitu kan. Itu namanya jatuh cinta. Waktu kita makan kita nggak bisa makan sendiri. Kita pasti ingat, pacarku lagi makan apa ya? Dia udah makan belum ya? Terus kita ngingetin, jangan lupa makan sayang. Gitu. Itu namanya falling in love. Itu namanya hati yang melekat. Maka sebetulnya hati semacam ini bisa kita praktekkan. Ini sangat praktikal. Caranya adalah mari kita bangun habit untuk setiap waktu dan setiap detik untuk bisa belajar gini. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku lagi kesel sama orang itu loh. Lagi kesel. Nanti Tuhan bisa bicara. Mungkin Tuhan gak selalu langsung bicara. Tapi ungkapan hati itu adalah doa. Kenapa? Berarti kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita belajar untuk bicara sama Tuhan. Dan membangun awareness bahwa Tuhan dekat sama kita. Tuhan di dalam kita. Karena oleh darah Yesus kita sekarang dekat dengan Allah. Kita bukan hanya walk with God. Tapi kita walk in the Spirit. Itu adalah bentuk keintiman yang berbeda. Perjanjian Lama menuliskan, Henok bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Berjalan bersama Allah. Tapi umat perjanjian baru punya level keintiman yang berbeda. Bukan hanya walk with God. Kalau walk with God itu seperti kita gandengan sama Tuhan. Dan itu bagus. Tapi bukan cuma gandengan sama Tuhan yang di luar kita. Tapi sekarang kita bisa walk in the Spirit. Artinya tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kita. Keintiman itu sekarang ada di sini. Dan dia bisa bicara dengan kita di dalam sini. Karena ada roh dan ada firman Tuhan. Dan dia bisa bicara di dalam batin pusat hidup kita. Dan kalau kita mau mendengar suara Tuhan dan tuntunannya itu di dalam sini. Di dalam perjanjian lama orang datang kepada nabi untuk menerima firman Tuhan atau pengarahan. Aku harus kemana? Petunjuk Tuhan. Tapi hari ini kita nggak perlu cari nabi, Tuhan bicara di dalam sini. Kalau ada nabi toh datang ke depan kita, itu hanya mengkonfirmasi apa yang di dalam hati kita. Kalau seandainya ada nabi datang ke Bapak Ibu hari ini, Bapak A misalnya atau Ibu A, kamu dipilih Tuhan untuk berangkat ke Afrika. Tapi nggak ada dorongan dalam batinmu, Tuhan nggak pernah bicara dalam hati kita. Berangkat nggak besok ke Afrika? Tak jamin nggak berangkat. Tapi ketika Tuhan sudah bicara dalam hati, lalu ada hamba Tuhan datang mendoakan kita. Kemudian dia berkata sesuatu yang sama yang di hati kita. Seperti yang Tuhan bicara, maka itu adalah konfirmasi. Kok sama ya? Itu Tuhan. Dan kalau kita belajar membangun habit semacam ini, membangun atau mengarahkan hati kepada Tuhan, jatuh cinta lagi sama Tuhan. Setiap hari, dalam semua aspek hidup kita, tidak ada hal yang terlalu sederhana yang buat Tuhan itu sepele. Mau apapun pembicaraannya. Tuhan boyokku loroi. Boyokan Tuhan. Gak ada yang sepele buat Tuhan. Rambutku kok mulai ubanan ya Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung, kata Tuhan. Jadi semua kita dalam aspek kehidupan kita, Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Bahkan dia di dalam kita. Itu adalah tempat yang paling intim, the most intimate place. Bukan lagi di bait Allah, di ruang Maha Kudus. Dulu iya, sekarang ruang Maha Kudusnya ada di sini. Dia bertahta di sini. Kalau hati kita mendekat, kita akan mengandalkan Tuhan. Meskipun kita punya uang, kita perlu membangun habit Tuhan, tolong aku. Aku mau ketemu klien, engkau yang mengurapi aku, engkau yang memberkati aku, kemurahan-Mu ada di dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berangkat. Sekalipun kita punya kemampuan,
Kita melakukan apapun, misalnya ibu-ibu yang mau masak. Setiap hari kita masak nih, tante-tante nih, mami-mami. Kita udah merasa bisa masak. Tapi itu tidak boleh jadi andalan kita, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka berharaplah ke Tuhan, besok masak apa ya? Bingung ya aku. Nanti Tuhan kasih ide, Tuhan bisa kasih hikmat. Besok masak apa lagi? Besoknya masak apa lagi, ya kan? Dalam setiap aspek hidup kita. Nah, itu yang namanya hati yang melekat secara sederhana seperti itu. Maka Bapak Ibu kita bisa praktekkan setiap hari mulai hari ini. Ayo ngobrol sama Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita, jangan dibiarkan. Ajak ngomong Roh Kudusnya, berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan akan bisa menunjukkan kita tuntunannya buat kita. Dan ayat yang terakhir berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkan aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Kita memuji karena pribadinya, bukan karena kondisi. Kita mau menyembah karena pribadi Tuhan, bukan karena situasi. Kalau karena situasi saja, maka kalau kita sakit, kita nggak nyembah Tuhan. Kalau kita rugi, nggak cuan, kita nggak nyembah Tuhan. Tapi kalau engkaulah kepujianku, engkaulah alasan aku menyembah. Maka saat sakit aku hendak memuji engkau. Saat aku sehat aku hendak memuji engkau. Saat aku cuan aku hendak memuji Tuhan. Saat aku rugi aku hendak memuji Tuhan. Karena engkaulah sumber alasan. Aku memuji. Kenapa aku hidup? Engkaulah yang bertahta dalam hatiku. Saya akan tutup dengan cerita ini. Cerita hidup saya sendiri. Jadi memang sejak awal pertama kali bertobat, transisi masuk ke Kristen, saya bukan dari keluarga Kristen. Umur usia 17 tahun saya baru masuk ke gereja ini. Dan di masa-masa transisi itu saya membiasakan diri memang untuk secara sederhana berdoa sama Tuhan, hidup dengan Tuhan. Kalau ada apa-apa saya ngobrol sama Tuhan di jalan, di motor, di mobil, di toilet, dimanapun. Dan itu terbawa sampai hari ini. Beberapa minggu yang lalu, waktu saya tidur jam 3:30 pagi, saya terbangun karena perut saya mules. Nah Bapak Ibu ada yang pernah perut mules jam subuh? Enggak biasanya, perut mules banget itu. Sampai ada bunyi gini, bisa dengar suara perut kita sendiri, kruk 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 gitu. Ada anginnya dan ya maaf saya harus ke toilet dong untuk melakukan sesi pelepasan. Tanpa harus telepon Pak Arifin, saya harus sesi pelepasan pribadi. Lalu di toilet itu jam 3:30 pagi sambil perut sakit di tahta putih itu. Tahta putih, tahu ya maksudnya ya. The White Throne di tahta putih itu tempat favorit saya bersaat teduh. Salah satu tempat saat teduh saya itu di toilet. Dan saat perut saya sakit itu saya sambil cari aku makan apa ya, mesti salah makan ini. Terus kemudian saya cari, ketemu kayaknya tadi siang nih makan rica-rica karena ada teman ulang tahun, pasti ini karena pedes ya. Besok tak tanya teman-teman lah yang makan perutnya sakit gak. Dan paginya emang saya tanya, perutmu sakit gak? Wah aku gak biasa, terus ada yang sakit ternyata ada yang sudah 3 kali. Pagi itu 3 kali, saya 2 kali, teman saya 3 kali, oh berarti sama. Oke, berarti karena makanan. Tapi waktu saya melakukan sesi pelepasan di 3:30 pagi itu, secara natural dalam hati saya bicara sama Tuhan. Tuhan, apa ada teman atau saudara yang sedang membutuhkan doa? Saya nggak ngerti, saya berdoa saja dalam bahasa roh. Itulah walk in the spirit. Nge-flow aja, saya berdoa aja beberapa menit itu sambil saya menyelesaikan sesi pelepasan saya. Dan setelah selesai, saya kembali tidur, ngantor, pelayanan seperti biasanya. Dan sampai hari malam gak ada info apa-apa. Puji Tuhan gak terjadi apa-apa. Mungkin saya mendoakan anak Tuhan di luar negeri atau yang gak saya kenal. Tapi jam 7 malam tiba-tiba ada info di grup WA dari seorang teman. Doakan karena adikku ini si A mau operasi sinus di rumah sakit ini. Oke, kita berdoa. Sign yang pertama. Setengah jam kemudian ada teman yang lain kasih info, teman yang satu ini lagi mau operasi atau dibedah kakinya karena kecelakaan.
Dan setelah mendengar 2 kabar itu saya jadi mengerti mungkin ini yang Tuhan maksud. Tadi pagi perutku sakit dan aku berdoa mungkin buat mereka. Dan beberapa hari berikutnya setelah itu kita kunjungi, kita doakan mereka dalam masa pemulihan. Beberapa hari berikutnya jam 2 pagi kali ini saya mengalami sakit perut lagi. Bangun rasa yang mirip tapi yang lebih aneh saya cari makanan apa enggak ada. Kali ini saya berdoa lagi, Tuhan, apa ada temanku yang butuh doa lagi? Semoga enggak ada. Tapi saya tetap berdoa dalam bahasa roh saja karena saya enggak tahu harus berdoa apa. Selisih beberapa hari. Dan setelah itu aktivitas seperti biasa dalam 1 hari itu tidak ada info apa-apa. Puji Tuhan, berarti semua aman. Tapi besok paginya ada teman lagi kasih info, si A kecelakaan. Jadi orang yang ketiga. Dari 2 pengalaman itulah saya belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan taruh dalam hati. Kadang itu hanya sebuah dorongan yang kecil. Mungkin Bapak Ibu tergerak sesuatu, itu mungkin Tuhan berbicara dalam hati kita. Dan lakukan saja, itu yang namanya melekat dengan Tuhan, itu yang namanya mengandalkan Tuhan, itu yang namanya dekat dengan Tuhan, itu yang namanya jatuh cinta lagi sama Tuhan, sesederhana itu. Dan kita semua bisa membangun gaya hidup yang seperti itu, supaya hati kita tertuju hanya kepada Dia, melekat sama Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan.